Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari yang mulia, kita berada di tempat yang sangat mulia. Kembali kita mari sama-sama menjadikan puji serta syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman wal Islam sehat wal afiyah, sehingga hari ini kembali kita sama-sama dapat melaksanakan dan dapat dipanggil Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita makhluk maupun ghair makhluk senantiasa diterima dan berridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, 5 bukti realisasi konkret cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tema dalam waktu yang sangat relatif singkat kami angkat dalam kesempatan yang sangat baik ini. Hadirin, ketika kita ingin didekati oleh Allah dan bahkan Allah lebih dekat dengan kita, maka tentunya kita harus cinta dan terus mendekatkan diri kita pada Allah. Sehingga ketika kita dekat dengan Allah, sehingga kita cinta dengan Allah, Allah lebih cinta dengan kita. Dan Allah akan memberikan satu jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak punya solusi dalam kehidupan ini, satu problematika dalam kehidupan yang sulit kita pecahkan, dan kita mengadu sama orang tidak ada memecahkan satu masalah, bahkan membuka aib kita. Kalau kita satu punya problem dalam satu kehidupan keluarga yang sulit, ngadu sama orang lain, justru bukan memecahkan masalah tapi mengadu aib kita. Tapi kita ngadu dengan Allah. Ketika kita mengadu dengan Allah, kalau kita cinta dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan solusi dengan begitu cepat, dan Allah lebih dekat dengan kita. Oleh karena itu kami kutip dalam kitab tafsir An-Nur ini ada satu statement pernyataan tadi dikaitkan dengan cintanya kita pada Allah. Ada 5 gradasi, tahapan-tahapan kita cinta dengan Allah yang dibuktikan secara realisasi dan konkret kita cinta pada Allah. Maka itu kita bahas satu-satu dalam satu yang sangat singkat ini. Dalam khutbah yang sangat singkat ini, insya Allah tidak terlalu lama yang kami angkat ini. Yang pertama, bukti konkret realisasi konkret cinta kita pada Allah, selalu kita zikrullah. Di mana saja kita selalu zikrullah, menyebut nama Allah. Artinya bahwa ketika kita selalu menyebut nama Allah, pasti Allah akan menyebut nama kita. Kita menyebut satu Allah, menyebut 10 kali lipat kepada kita. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka sebutlah namaku, pasti aku akan sebut namamu.
Ingatlah kepadaku, pasti akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Kau syukuri kepadaku, pasti aku akan tambah nikmat yang aku berikan padamu, dan kau tidak boleh mengukur apa yang aku berikan padamu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, dzkurullah, berzikirlah, ingatlah pada dzikran katsiran, sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan memuji Allah. Memuji terus kepada Allah, baik pagi dan petang, terus kita memuji nama, sehingga terus kita akan didekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita punya solusi, bisa terjalan, bisa terkupas, bisa terangkat, dan bisa menemui solusi itu kalau kita jauh dari Allah, kalau kita lari dari Allah. Kualitas yang paling tinggi kepada Allah adalah sehari 5 kali kita menghadap Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Innani anallah, sungguh aku adalah Allah. Statement Allah mengatakan la ilaha illa ana, tidak Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sembahlah aku, sembah aku. Dalam apa cara dapat menyembah dengan Allah? Wa aqimus salat, dirikan salat. Jumat merupakan seremonial, 1 kali seminggu, bukan ini, tapi yang paling hebat, kita sehari semalam 5 waktu terus beraudiensi dengan Allah, mendekatkan diri pada Allah, dialog dengan Allah. Yang itu adalah merupakan pendekatan kita kepada Allah. Hadirin, kemudian yang kedua adalah ridho kepadanya, apa yang Allah sudah tentukan. Dalam satu maqalah, waradallahu bima qasamallahu takun aghnan nas. Waradallahu bima qasamallahu, artinya ridho kepada Allah, takun aghnan nas, kau menjadi hamba yang paling kaya di sini. Apa yang kita ridho? Artinya ketentuan semua dari Allah datang kita ridho. Kita terima semua ketentuan yang datang dari Allah. Jangan punya tikmat, kalau enggak begini begini nih, kalau enggak begini begini. Itu satu analogi saja. Kalau kita enggak begini, enggak mungkin kejadian begini. Tapi karena begini, akhirnya begini. Itu cuma analogi, hanya cuma ungkapan-ungkapan kita. Tapi semua adalah qudrat Allah. Qudrat Allah yang sudah tentukan Allah. Terima semua kepada Allah. Semua adalah qudrat Allah yang sudah tentukan pada kita. Itu adalah merupakan ketentuan yang terbaik dari Allah. Allah tidak akan menentukan yang jelek buat hambanya. Yang jelek itu dari hambanya, yang baik itu datang semua dari Allah. Jangan kita menyalahkan Allah yang jelek itu. Bahwa Allah menentukan semua hambanya adalah yang terbaik buat baginya hambanya. Maka itu bahwa kita itu dari Allah, adalah itu kita terima semua. Karena ketika kita berusaha maksimal, ketika sudah berusaha ikhtiar dengan baik, maka ketika datang itu ketentuan yang begitu buat kita, kita terima dengan baik. Maka kita sebagai orang yang selalu hati kita jernih, hati kita bening, hati kita terus mendapat ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah orang-orang yang tahu banyak zikir pada Allah, orang-orang yang menerima ketentuan Allah, maka hatinya akan tenang, jiwanya akan selalu membawa kedamaian dan Allah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang cinta pada Allah bukan hanya disebut-sebut, tapi dia mau berkorban jiwa dan raganya serta hartanya, dikorbankan buat kepentingan Islam, dikorbankan untuk kepentingan ilahi kalimatillah, menegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah kau mau aku berikan satu keistimewaan yang luar biasa nanti, yang tidak ada lagi keistimewaan pada hari itu, yang tidak ada nilai dan tandingannya. Apa itu? Kalau keistimewaan yang tertanding tentunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mau tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tujahiduna fi sabilillah, berjihad jalan Allah fi sabilillah dengan dirimu sendiri, bi anfusikum. Pertama-tama kita tuh jihad fi sabilillah bi amwalikum, dengan hartamu. Kau punya harta,
masjid kita sedang direnovasi, subhanallah, memerlukan dana yang cukup banyak. Kau termasuk orang-orang yang cinta pada Allah, nilai-nilai materi yang kau keluarkan itu insya Allah yakin benar dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau keluarkan hari Jumat sekarang 100.000, pasti kau akan dibalas dengan berlipat-lipat dan berlipat-lipat ganda. Bi amwalikum, dengan harta. Jangan kau menjadi orang yang menyesal. Jangan kau menjadi orang yang ketika itu penyesalan yang tidak ada artinya nilainya ketika itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Subhanallah, ini sering saya angkat dalam kebukaan ketika kita mau berjihad di dalam kegiatan aktivitas amaliyah kita, harta kita. Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, nafkahkan sebagian harta, imma razaqnakum, sebagian harta, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal kematianmu. Sebelum nafasmu sudah digor-gor di tenggorokan, sudah berbaring, dia baru berkata, ya Allah, baru berkata, min qabli ayat yahdu fa yaqul rabbi laula akhartani, maka dia berkata, ya Rabb, tundalah aku sebentar saja, 1 menit saja aku memberikan nafkah sedekahku pada hari ini yang aku ingat aku belum berikan hadiah begitu banyak hartaku. Masya Allah. Mimma razaqni qabli ayat yahdu fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau aku berikan hari ini hartaku menjadi orang yang soleh, ya Rabb. Tidak ada nilainya kau berbicara ketika itu. Tidak punya arti nilai apa-apa kau. Kemana saja engkau ketika punya harta, kau tidak berikan hartamu. Yang kalau kau berikan, mana qasamalun bi sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang dengan sebab artikan kata kitab Sahih Muslim dalam hadisnya bahwa engkau akan bertambah dan bertambah. Mari kita berjihad yang terutama dengan harta kita. Kalau kita punya sebagian harta kita, keluarkan harta. Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Jangan kita menjadi orang yang pelit dikit. Karena al-bakhil, ya Allah, ba'idun minnas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa qaribun minan nar, dekat dari api neraka. Masya Allah. Orang yang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, dan dekat dari api neraka. Tapi orang yang murah, as-sakhi, orang yang dermawan, as-sakhi, orang yang selalu memberi, qaribun minan nas, dekat dengan hamba-hamba yang lain, disenangi oleh orang. Oh, dia dermawan benar. Dia selalu memberikan hartanya, dia selalu memberikan uangnya, sekemampuan apa yang diberikan. Wa qaribun minallah, dekat dengan Allah, lebih cinta padanya. Wa qaribun minal jannah, dekat dari surganya Allah. Yuk kita mari jihad. Ketika kita berjihad dengan Allah, itu adalah bukti konkret kita cinta pada Allah. Cinta kepada Allah bukan hanya disebut, bukan hanya kita beraudiensi dengan Allah ketika kita sholat. Yuk sebagian harta kita juga kita jihadkan, baik itu dengan jihad, dengan diri kita juga jiwa kita. Kalau kita nggak punya harta sama sekali, mungkin mau jihad dengan amaliyah harta, jiwa kita, diri kita. Kita bantu pemikiran yang baik secara konstruktif, dan kalau tidak dengan ilmu kita. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Barang siapa yang punya harta, sedekah dengan harta. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Semua itu dinilai dengan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bahwa mari kita cinta pada, takut kepada Allah, takut dengan Allah. Takut kepada Allah bukan kita takut seperti kita takutnya dengan binatang buas, syabu'iyah. Bukan kita takut seperti takutnya kita dengan binatang buas, lari. Tapi takut dengan Allah, justru kita dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita takut pada Allah, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada.
Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah di mana saja kau berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah. Inilah bahwa atbi sayyi'ah, kejelekan-kejelekan, keburukan kamu dengan kebaikan-kebaikan kamu. Pasti keburukan kamu satu yang kau lakukan, satu dibalas. Tapi kebaikan kamu akan dibalas dengan 10 kebajikan. Artinya kejelekan yang kita lakukan pasti akan ditutupi dengan kebaikan-kebaikan kita. Subhanallah. Tamha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka hendaklah engkau berakhlak dan bergaul dengan akhlak yang baik terhadap lingkungan, terhadap sesama manusia. Dan itulah tentunya kita yang terakhir, bahwa taat pada Allah dengan setinggi-tingginya, bahwa tingkatkan kualitas takwa kita dengan setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya tinggi-tingginya, dan kepada para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang baik, pemimpin yang aman, pemimpin tidak zalim, pemimpin yang tidak rakus dengan kehidupan duniawiyah. Maka pemimpin itulah harus kita taati dan harus kita patuhi. Dan itu adalah membawa kita keselamatan dunia dan akhirat kita. Kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemimpin, adalah merupakan orang-orang yang cinta pada Allah, kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpinnya. Hadirin, ini yang kami angkat, mudah-mudahan kita hamba Allah, insya Allah selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kita ridho apa ketentuan Allah, kita terima semuanya, insya Allah Allah akan berikan ketentuan yang terbaik buat kita. Ya, tidak ada Allah memberikan kepada kita ketentuan yang jelek buat kita. Salah itu orang yang mengatakan, kok begini sih, kok begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak, kalau sudah ketentuan Allah, mari kita terima dengan ya tawakkaltu ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita mau berkorban dengan diri kita, terutama amal kita, materi kita. Jangan kita menjadi orang yang bakhil, tapi kita menjadi orang yang sahih. Ada orang-orang yang dermawan, orang yang selalu mengeluarkan uluran tangannya, karena orang-orang itu akan selalu mendapat keberkahan hidup dunia dan akhirat kita. Kemudian dia takut pada Allah, terus mendekatkan diri pada Allah, dan juga taat pada Allah dengan setinggi-tingginya. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah memberikan satu perjalanan hidup kita, hidup yang baik, dan selalu cinta kita buktikan dengan realisasi amal yang konkret. Karena itu layak kita hidup nanti akan menjadi dirombongkan oleh masuknya surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa qira'atin. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء المنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل عظكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.